Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di mata pelajaran Mekanika Teknik. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, di sini Bapak akan mengabsen kalian. Absen ini akan sangat berpengaruh kepada UAS kalian, di mana jika daftar kehadiran atau absen kalian tidak mencukupi 80%, maka kalian tidak dapat mengikuti UAS. Dan nilai UAS pun akan berpengaruh terhadap nilai kalian. Oke, yang pertama ada Andi, Reza, Dina, Septi. Oke. Setelah absen, kita akan memasuki proses belajar dan mengajar. Oke, Bapak akan share screen dahulu ya, tentang materi yang akan kita bahas. Oke. Ya. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu mekanika dan apa itu mekanika teknik. Ya, mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari keadaan status benda dalam keadaan diam ataupun bergerak akibat pengaruh-pengaruh gaya bekerja. Mekanika teknik atau dikenal juga sebagai mekanika rekayasa atau analisis struktur merupakan bidang ilmu utama yang dipelajari di ilmu teknik sipil. Pokok utama dari ilmu tersebut adalah mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lenutan dan gaya-gaya atau gaya reaksi dan gaya internal. Dalam mempelajari perilaku struktur, maka hal-hal yang banyak dibicarakan adalah yang pertama adalah stabilitas, keseimbangan gaya, dan kompatibilitas antar deformasi dan jenis tumpuan elastisnya. Selanjutnya di sini ada standar kompetensi yang Bapak ambil, yaitu memahami berbagai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Berikut indikator pencapaiannya. Yang pertama, mengkategori berbagai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Dan yang kedua, menjelaskan mengenai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Oke, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengkategori berbagai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan mengenai elemen-elemen struktur berdasarkan karakteristiknya. Ya, oke, di sini kita akan memasuki materinya mengenai elemen-elemen struktur bangunan. Berikut submaterinya. Yang pertama, elemen-elemen sistem struktur bangunan. Struktur bangunan adalah bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban yang diakibatkan oleh adanya bangunan di atas tanah. Fungsi struktur dapat disimpulkan untuk memberi kekuatan dan kekakuan yang diperlukan untuk mencegah sebuah bangunan mengalami keruntuhan. Berikut ada gambar dari elemen-elemen struktur bangunan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi struktur. Yang pertama, klasifikasi struktur berdasarkan geometri dan bentuk dasarnya, yaitu elemen garis atau elemen yang disusun dari elemen-elemen garis adalah klasifikasi elemen yang panjang dan langsing dengan potongan melintang lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen garis dapat dibedakan atas garis lurus dan garis lengkung. Selanjutnya ada elemen permukaan. Adalah klasifikasi elemen yang ketebalannya lebih kecil dibandingkan ukuran panjangnya. Elemen permukaan dapat berupa datar ataupun lengkung. Elemen permukaan lengkung bisa berupa lengkung tunggal ataupun lengkung ganda. Selanjutnya ada klasifikasi struktur berdasarkan karakteristik kekakuan elemennya, yaitu elemen kaku. Biasanya sebagai batang yang tidak mengalami perubahan bentuk yang cukup besar apabila mengalami gaya-gaya
akibat pembebanan atau beban-beban. Selanjutnya ada elemen tidak kaku atau fleksibel. Misalnya, kabel yang cenderung berubah menjadi bentuk tertentu pada suatu kondisi pembebanan. Bentuk struktur ini dapat berubah drastis sesuai perubahan pembebanannya. Struktur fleksibel akan mempertahankan keutuhannya. Selanjutnya yang ketiga adalah berdasarkan materi pembentukannya. Dibedakan menjadi struktur kayu, struktur baja, dan struktur beton. Oke, yang keempat ada berdasarkan susunan dibedakan menjadi dua sistem, yaitu sistem satu arah dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke tanah merupakan aksi satu arah saja. Sebuah balok yang terbentang pada dua titik tumpuan merupakan contoh dari sistem satu arah. Selanjutnya ada sistem dua arah dengan dua elemen bersilangan yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Suatu plat bujur sangkar datar yang kaku dan terletak di atas tumpuan pada tepi-tepinya. Yang berikut ada gambar dari balok satu arah, plat satu arah, balok dua arah, dan plat dua arah. Oke, untuk siswa-siswa yang masih tidak mengerti, silakan bertanya. Mengerti semua, oke. Karena yang tidak ada yang bertanya, maka siswa semua pasti mengerti. Selanjutnya ada elemen-elemen utama struktur. Elemen-elemen struktur utama dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu pertama ada elemen kaku yang umumnya digunakan balok, kolom, pelengkung, plat datar, plat berkelengkung tunggal, dan cangkang. Yang kedua ada elemen tidak kaku atau fleksibel, kabel, membran, atau bidang berpelengkung tunggal maupun ganda. Yang ketiga ada elemen-elemen yang merupakan rangkaian dari elemen-elemen tunggal, yaitu ada rangka, rangka batang, kubah, dan jaring. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan terkait definisi dan gambar dari contoh pengelompokan tersebut. Yang pertama ada balok dan kolom. Struktur yang dibentuk dengan cara meletakkan elemen kaku horizontal di atas elemen kaku vertikal. Elemen horizontal atau balok memikul beban yang bekerja secara transversal dari panjangnya dan menyalurkan beban tersebut ke elemen vertikal, kolom yang menumpunya. Berikut ada gambar dari balok dan kolomnya. Ya, next. Yang kedua ada rangka. Struktur rangka secara sederhana sama dengan jenis balok tiang atau post and beam, tetapi dengan aksi struktural yang berbeda karena adanya titik hubung kaku antar elemen vertikal dan elemen horizontal. Berikut ada gambarnya. Selanjutnya ada rangka batang. Rangka batang atau trusses adalah struktur yang dibuat dengan menyusun elemen linear berbentuk batang-batang yang relatif pendek dan lurus menjadi pola-pola segitiga. Berikut ada gambarnya pula. Selanjutnya ada pelengkung. Pelengkung adalah struktur yang dibentuk oleh elemen garis yang melengkung dan membentak antara dua titik. Struktur ini umumnya terdiri atas potongan-potongan kecil yang mempertahankan posisinya akibat adanya pembebanan. Selanjutnya ada dinding dan plat. Plat datar dan dinding adalah struktur kaku pembentuk permukaan. Suatu dinding pemikul beban dapat memikul beban, baik beban yang bekerja dalam arah vertikal maupun beban lateral seperti beban angin maupun gempa. Struktur plat datar digunakan secara horizontal dan memikul beban sebagai lentur dan meneruskannya ke tumpuan struktur plat dapat terbuat dari beton bertulang ataupun baja. Yang berikut gambar dari dinding dan platnya. Sini ada dinding dan sini ada platnya. Selanjutnya yang F ada cangkang silindrikal dan terowongan. Cangkang silindrikal dan terowongan merupakan jenis struktur plat satu kelengkungan. Struktur cangkang memiliki bentang longitudinal dan kelengkungannya tegak lurus terhadap diameter bentang. Berikut pula ada gambarnya. Selanjutnya ada kubah dan cangkang bola. Kubah dan cangkang bola merupakan bentuk struktur berkelengkung ganda. Bentuk kubah dan cangkang dapat dipandang sebagai bentuk lengkungan yang diputar. Selanjutnya ada kabel. Kabel adalah elemen struktur fleksibel. Bentuk struktur kabel tergantung dari besar dan perilaku beban yang bekerja padanya. Berikut pula ada gambar-gambarnya.
Selanjutnya ada membran, tenda, dan jaring. Membran adalah lembaran tipis dan fleksibel. Tenda biasanya dibentuk dari permukaan membran. Jaring adalah permukaan 3 dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel lengkung yang melintang. Seperti ada gambar-gambarnya. Ya. Submateri selanjutnya ada yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi struktur. Kriteria desain struktur. Untuk melakukan desain atau analisis perlu ditetapkan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan bahwa struktur sesuai dengan manfaat penggunaannya. Berikut ada beberapa kriteria desain struktur. Yang pertama, kemampuan lain atau feasibility. Struktur harus mampu memikul beban rancangan secara aman, tanpa kelebihan tegangan pada material dan mempunyai batas deformasi dalam batas yang diizinkan. Kemampuan lain meliputi kriteria kekuatan, variasi kekuatan struktur yang berfungsi untuk mengontrol deformasi yang diakibatkan oleh beban, dan yang terakhir itu gerakan pada struktur yang juga berkaitan dengan deformasi. Selanjutnya ada efisiensi. Kriteria efisiensi mencakup tujuan untuk mendesain struktur yang relatif lebih ekonomis. Penggunaan volume yang minimum sebagai kriteria merupakan suatu konsep yang penting bagi arsitek maupun perencana struktur. Selanjutnya yaitu konstruksi. Konstruksi merupakan kegiatan perakitan elemen-elemen atau material-material struktur. Kriteria konstruksi sangat luas, mencakup tinjauan tentang cara atau metode untuk melaksanakan struktur bangunan, serta jenis dan alat yang diperlukan dan waktu penyelesaiannya. Selanjutnya ada ekonomis. Harga merupakan faktor yang menentukan pemilihan struktur. Konsep harga berkaitan dengan efisiensi bahan dan kemudahan pelaksanaannya. Harga total suatu struktur sangat bergantung pada banyak dan harga material yang digunakan serta biaya tenaga kerja pelaksana konstruksi, serta biaya peralatan yang diperlukan selama pelaksanaannya. Selanjutnya ada lain-lain. Selain faktor yang dapat diukur seperti kriteria sebelumnya, kriteria relatif yang lebih subjektif juga akan menentukan pemilihan struktur. Peran struktur untuk menunjang tampilan dan estetika oleh perancang atau arsitek bangunan termasuk faktor yang juga sangat penting dalam pertimbangan struktur. Oke, terkait submateri tersebut, apakah siswa dan siswi masih ada yang tidak mengerti? Jika masih ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan. Oke, karena tidak ada yang bertanya, maka Bapak anggap kalian semua mengerti. Selanjutnya kita masuk ke submateri yang kelima mengenai pembebanan pada struktur. Hal penting yang mendasar adalah pemisahan antara beban-beban yang bersifat statis dan dinamis. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai gaya statis dan gaya dinamis. Gaya statis adalah gaya yang bekerja secara terus-menerus pada struktur. Deformasi ini akan mencapai puncaknya apabila gaya statis maksimum. Selanjutnya ada gaya dinamis, adalah gaya yang bekerja secara tiba-tiba atau kadang-kadang pada struktur. Pada umumnya mempunyai karakteristik besar dan lokasi berubah dengan cepat. Oke, selanjutnya. Di sini Bapak akan melakukan evaluasi terkait pemahaman kalian mengenai materi yang tadi Bapak jelaskan. Berupa tes formatif, pertanyaan tersebut yang pertama, sebutkan dan jelaskan macam-macam klasifikasi struktur. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan mekanisme transfer beban sistem satu arah. Dan yang ketiga, sebutkan macam-macam elemen kaku struktur. Oke, waktu pengumpulannya saat jam pelajaran mata pelajaran mekanika teknik ini habis. Untuk link pengumpulan akan Bapak kirim melalui WA group. Ya. Oke. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Atau masih siswa atau siswi masih tidak ada yang mengerti terkait materi yang Bapak jelaskan? Oke, karena masih tidak ada yang bertanya, maka Bapak mengerti. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan sebelum waktu deadline-nya, yaitu waktu mata pelajaran ini habis. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.